Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sobat investor, tahukah sobat bahwa Tunas Baru Lampung atau TBLA berambisi besar untuk menguasai pasar biodiesel Indonesia? Tahun 2024, mereka menargetkan produksi biodiesel hingga 390.000 kiloliter. Mari kita kupas tuntas rencana besar TBLA ini. Tunas Baru Lampung, perusahaan agribisnis terkemuka di Indonesia, kembali menunjukkan tajinya di industri biodiesel. Target ambisius mereka untuk 2024 adalah produksi biodiesel sebesar 390.000 kiloliter. Angka ini setara dengan realisasi produksi di tahun 2023. Tahun 2023, TBLA berhasil meningkatkan produksi biodiesel mereka sebesar 15,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 337.000 kiloliter pada 2022 menjadi 390.000 kiloliter di 2023. Kenaikan signifikan ini menjadi bukti bahwa TBLA memiliki potensi besar dalam mengembangkan bisnis biodiesel mereka. Hardy Pan, Corporate Secretary TBLA, mengungkapkan bahwa target produksi untuk 2024 tetap di angka 390.000 kiloliter. Meski tidak ada peningkatan dari tahun sebelumnya, stabilitas ini menunjukkan komitmen TBLA dalam menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Bagaimana dengan peluang pasar? Hardy Pan menyatakan bahwa ada beberapa peluang signifikan untuk bisnis biodiesel di tahun ini. Salah satunya adalah meningkatnya permintaan minyak kelapa sawit atau CPO yang berpotensi mengangkat harga tandan buah segar di tingkat petani. Program biodiesel yang dicanangkan pemerintah, yaitu B35, juga menjadi faktor pendukung utama. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 sebesar 13,4 juta kiloliter untuk tahun 2024, lebih tinggi dari realisasi penyaluran tahun sebelumnya. Program B35, yang merupakan bauran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak sawit, telah berjalan sukses sepanjang 2023, dengan penyaluran mencapai 12,1 juta kiloliter. Keberhasilan ini menjadi pondasi kuat bagi target ambisius TBLA di tahun 2024. Menurut Edi Wibowo, Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, mandatori B35 berjalan dengan baik sepanjang tahun lalu. Kesuksesan ini tentu memberikan angin segar bagi TBLA dan pelaku industri biodiesel lainnya. Selain itu, TBLA berharap program biodiesel ini tidak hanya dipertahankan oleh pemerintah, tetapi juga ditingkatkan ke B40. Hal ini akan membuka peluang lebih besar lagi bagi industri biodiesel dalam negeri. TBLA sendiri telah mempersiapkan berbagai strategi untuk mencapai target tersebut. Mereka terus mengoptimalkan fasilitas produksi dan meningkatkan efisiensi operasional untuk memastikan kualitas biodiesel yang dihasilkan tetap tinggi. Dengan dukungan pemerintah dan tren permintaan biodiesel yang terus meningkat, TBLA optimis mampu mencapai target produksi 390.000 kiloliter di tahun 2024. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam menjaga stabilitas harga bahan baku dan operasional. Salah satu strategi utama TBLA adalah mengamankan pasokan bahan baku CPO. Mereka bekerja sama dengan petani lokal untuk memastikan ketersediaan tandan buah segar yang cukup dan berkualitas tinggi. Tak hanya itu, TBLA juga berupaya meningkatkan kapabilitas teknologi mereka. Dengan teknologi yang lebih canggih, proses produksi biodiesel bisa lebih efisien dan ramah lingkungan. Sobat investor, kita semua tahu bahwa industri biodiesel memiliki peran penting dalam mewujudkan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Kontribusi TBLA dalam industri ini tentu patut diapresiasi. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, TBLA tidak hanya berkontribusi pada perekonomian nasional, tetapi juga mendukung upaya global untuk mengurangi emisi karbon. Bagi sobat yang tertarik dengan investasi di sektor energi terbarukan, TBLA bisa menjadi salah satu pilihan menarik. Kinerja mereka yang konsisten dan prospek bisnis yang cerah menjanjikan potensi keuntungan yang signifikan. Namun, seperti investasi lainnya, penting untuk melakukan analisis mendalam dan memahami risiko yang ada.
selalu bijak dalam mengambil keputusan investasi. Dengan demikian, Tunas Baru Lampung terus melangkah maju dengan visi yang jelas dan komitmen yang kuat. Mereka siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk mencapai target produksi biodiesel di tahun 2024. Kita semua berharap, upaya TBLA ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga lingkungan. Biodiesel adalah salah satu solusi untuk masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Tunas Baru Lampung saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar kalian gak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, tidak hanya fokus pada produksi biodiesel, TBLA juga menunjukkan perkembangan yang mengesankan dalam hal aset dan ekuitas. Apakah sobat penasaran seberapa besar pertumbuhan ini? Bayangkan, pada bulan Juni 2024, aset TBLA bertambah sebesar 339,1 miliar rupiah. Nilai aset mereka mencapai 26,2 triliun rupiah, naik dari 25,8 triliun rupiah pada Desember 2023. Pertumbuhan aset ini bukan hanya angka, melainkan bukti nyata dari kemampuan TBLA dalam mengelola dan mengembangkan bisnis mereka. Pertumbuhan aset ini tentu mengundang pertanyaan, apa yang menjadi pendorong utama di balik peningkatan ini? Salah satu faktor kunci adalah efisiensi operasional dan strategi investasi yang cerdas. TBLA berhasil mengoptimalkan setiap peluang untuk meningkatkan nilai aset mereka. Tidak hanya aset yang bertambah, tetapi ekuitas TBLA juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada Juni 2024, ekuitas mereka mencapai 8,5 triliun rupiah, naik dari 8,2 triliun rupiah pada Desember 2023. Peningkatan ini menunjukkan kestabilan dan kepercayaan investor terhadap TBLA. Peningkatan ekuitas ini tentu tidak terjadi begitu saja. Tunas Baru Lampung telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap aspek bisnis mereka berjalan dengan baik. Dari produksi hingga manajemen keuangan, semua dijalankan dengan sangat baik. Jadi, apa rahasia di balik keberhasilan TBLA ini? Kemampuan mereka untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar adalah salah satu kuncinya. Mereka tidak pernah berhenti mencari cara untuk meningkatkan efisiensi dan nilai perusahaan. Dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang konsisten, TBLA berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada di depan. Dengan strategi yang kuat dan komitmen yang tinggi, mereka memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Ini adalah kabar baik bagi para investor dan semua pihak yang berkepentingan dengan Tunas Baru Lampung. Sekarang, mari kita selami lebih dalam laporan keuangan TBLA. Bagaimana dengan liabilitas mereka? Liabilitas TBLA bertambah dari 17,6 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 17,7 triliun rupiah pada Juni 2024. Apakah sobat investor penasaran dengan apa yang menyebabkan peningkatan ini? Pertumbuhan liabilitas ini menunjukkan bahwa TBLA terus berinvestasi untuk masa depan. Peningkatan ini bisa jadi hasil dari pinjaman untuk ekspansi atau proyek baru yang akan mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang mereka. Tentu saja, ini menunjukkan bahwa TBLA tidak berhenti untuk terus berkembang. Tapi jangan khawatir. Peningkatan liabilitas ini juga diimbangi dengan pendapatan usaha yang meningkat. Pada semester pertama 2024, pendapatan usaha TBLA bertambah 2,8%, dari 8 triliun rupiah menjadi 8,2 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan kinerja positif dari operasional mereka. Peningkatan pendapatan usaha ini menimbulkan pertanyaan menarik. Apa yang menjadi pendorong utama di balik kenaikan ini? Mungkin sobat investor sudah bisa menebaknya. Salah satunya adalah keberhasilan TBLA dalam meningkatkan produksi biodiesel mereka dan permintaan yang terus meningkat di pasar. Namun, tidak hanya produksi biodiesel, TBLA juga terus mengembangkan lini bisnis lain yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan.
Mereka memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk meningkatkan keuntungan dan memberikan nilai lebih bagi para pemegang saham. Dengan pendapatan yang meningkat, TBLA mampu menjaga stabilitas keuangan mereka meskipun liabilitas bertambah. Ini menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola risiko dan memaksimalkan keuntungan. Meningkatnya pendapatan usaha TBLA adalah bukti bahwa strategi mereka berhasil. Mereka berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kestabilan keuangan, sebuah prestasi yang tidak mudah dicapai. Jadi, apa yang bisa kita harapkan dari TBLA ke depannya? Dengan pertumbuhan liabilitas yang terkendali dan pendapatan yang terus meningkat, TBLA berada di jalur yang tepat untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Apakah TBLA akan terus mempertahankan momentum positif ini? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun, dengan rekam jejak yang sudah ada, kita bisa optimis bahwa TBLA akan terus menghadirkan kinerja yang mengesankan. Dan jangan lupa, dalam menjalankan bisnis yang berkembang pesat, TBLA juga mengalami kenaikan beban pokok penjualan. Pada semester pertama 2024, beban pokok penjualan mereka meningkat dari 6,5 triliun rupiah menjadi 6,7 triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka ini? Peningkatan beban pokok penjualan ini bisa mencerminkan beberapa hal, termasuk biaya bahan baku yang lebih tinggi atau peningkatan volume produksi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana TBLA mampu mengelola peningkatan beban ini. Meskipun beban pokok penjualan meningkat, TBLA berhasil mencatatkan kenaikan laba bruto. Dari 1,43 triliun rupiah pada Desember 2023, laba bruto mereka naik menjadi 1,48 triliun rupiah pada Juni 2024. Bagaimana mereka bisa mencapai ini? Peningkatan laba bruto ini menunjukkan efektivitas strategi TBLA dalam meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen biaya. Mereka mampu menghasilkan lebih banyak dengan biaya yang relatif terkontrol, sebuah pencapaian luar biasa dalam industri yang kompetitif. Pertumbuhan laba bruto ini juga menggambarkan bagaimana TBLA terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk mereka. Dengan demikian, mereka tidak hanya mampu menjual lebih banyak, tetapi juga dengan margin yang lebih baik. Tentu saja, ini semua tidak terjadi secara kebetulan. Tunas Baru Lampung telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap aspek dari rantai pasokan mereka berjalan dengan lancar dan efisien. Dari produksi hingga distribusi, semua dijalankan dengan standar tinggi. Jadi, apa arti semua ini bagi masa depan TBLA? Dengan beban pokok penjualan yang dikelola dengan baik dan laba bruto yang meningkat, TBLA menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Kita bisa melihat bahwa TBLA tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. Mereka memahami bahwa untuk tetap menjadi pemimpin pasar, mereka harus terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi. Dengan semua pencapaian ini, TBLA menunjukkan bahwa mereka adalah perusahaan yang kuat dan tangguh. Mereka mampu menghadapi tantangan dan tetap menghasilkan kinerja yang mengesankan. Selain peningkatan laba bruto, TBLA juga mencatatkan kenaikan pada beban bunga dan keuangan. Pada semester pertama 2024, beban ini meningkat dari 531,6 miliar rupiah menjadi 584,9 miliar rupiah. Apa yang menyebabkan peningkatan ini, dan bagaimana dampaknya pada kinerja perusahaan? Kenaikan beban bunga dan keuangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan pinjaman untuk ekspansi bisnis atau investasi strategis. Namun, yang menarik adalah bagaimana TBLA mampu mengelola beban ini dan tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Meskipun beban bunga dan keuangan meningkat, TBLA menunjukkan ketahanan finansial yang luar biasa. Mereka mampu mempertahankan kinerja positif meskipun ada peningkatan biaya keuangan. Ini menunjukkan bahwa TBLA memiliki strategi manajemen keuangan yang solid. Di sisi lain, TBLA juga mencatatkan penurunan pada pajak penghasilan. Pada semester pertama 2024, pajak penghasilan mereka berkurang dari 97,1 miliar rupiah menjadi 83,6 miliar rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penurunan ini? Penurunan pajak penghasilan ini bisa mencerminkan efisiensi pajak yang lebih baik,
atau adanya insentif pajak tertentu. Ini adalah salah satu indikator bahwa TBLA tidak hanya fokus pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pengelolaan beban pajak secara efektif. Dengan penurunan pajak penghasilan, TBLA memiliki lebih banyak dana yang dapat digunakan untuk investasi kembali ke dalam bisnis atau untuk mengembangkan proyek-proyek baru. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perusahaan dalam merencanakan masa depan mereka. Penasaran bagaimana TBLA akan memanfaatkan keuntungan dari penurunan pajak ini? Dengan manajemen yang cerdas, TBLA dapat terus memperkuat posisi mereka di pasar dan mengejar peluang-peluang baru. Meskipun ada tantangan seperti peningkatan beban bunga dan keuangan, TBLA tetap menunjukkan kinerja yang solid. Mereka mampu mengelola biaya dengan baik dan memanfaatkan setiap peluang untuk meningkatkan profitabilitas. Sekarang, mari kita lihat laba periode berjalan TBLA. Meskipun ada banyak indikator positif, laba periode berjalan TBLA menurun dari Rp336 miliar menjadi Rp301,4 miliar pada semester pertama 2024. Apakah sobat investor penasaran apa yang menyebabkan penurunan ini? Penurunan laba periode berjalan ini menunjukkan bahwa meskipun TBLA telah mencatatkan berbagai peningkatan dalam aspek keuangan lainnya, ada tantangan yang harus mereka hadapi. Tantangan ini mungkin berasal dari peningkatan biaya atau perubahan pasar yang mempengaruhi profitabilitas. Namun, penurunan laba ini tidak serta-merta mengurangi kinerja keseluruhan TBLA. Mereka masih memiliki net profit margin sebesar 3,6% berdasarkan data semester pertama 2024. Bagaimana mereka mempertahankan margin ini di tengah berbagai tantangan? Net profit margin 3,6% menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan laba, TBLA masih mampu menjaga efisiensi operasional dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Ini adalah tanda bahwa mereka memiliki strategi yang kuat dan efektif dalam menghadapi dinamika pasar. Peningkatan beban bunga dan keuangan serta liabilitas mungkin menjadi faktor yang berkontribusi pada penurunan laba periode berjalan. Namun, TBLA telah menunjukkan ketahanan mereka dengan tetap mempertahankan margin keuntungan yang sehat. Apakah penurunan laba ini akan menjadi tren jangka panjang atau hanya fluktuasi sementara? Dengan manajemen yang cerdas dan strategi yang adaptif, TBLA memiliki potensi untuk mengatasi tantangan ini dan kembali mencatatkan pertumbuhan laba di masa depan. Menarik untuk melihat bagaimana TBLA akan menghadapi paruh kedua tahun 2024. Apakah mereka akan mampu membalikkan tren penurunan laba ini dan meningkatkan profitabilitas mereka? Ini adalah sesuatu yang patut kita tunggu dan perhatikan. Dengan semua data ini, kita dapat melihat bahwa TBLA adalah perusahaan yang dinamis dan tangguh. Mereka mampu menghadapi tantangan dan tetap menjaga kinerja yang solid, meskipun ada fluktuasi dalam beberapa indikator keuangan. Mari kita lanjutkan dengan melihat metrik penting lainnya yang menggambarkan kinerja keuangan Tunas Baru Lampung. Return on Assets TBLA pada semester pertama 2024 adalah sebesar 2,3%. Apa arti dari angka ini dan bagaimana kita bisa menafsirkannya? ROA 2,3% menunjukkan bahwa TBLA mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2,3% dari total aset mereka. Meskipun angka ini mungkin tampak kecil, ini sebenarnya mencerminkan efisiensi TBLA dalam memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan keuntungan. Namun, bagaimana dengan return on equity? Return on equity TBLA pada semester pertama 2024 adalah sebesar 7,1%. Angka ini memberikan gambaran lebih dalam tentang seberapa baik TBLA menggunakan ekuitas untuk menghasilkan laba. ROE sebesar 7,1% menunjukkan bahwa TBLA berhasil menghasilkan laba bersih sebesar 7,1% dari total ekuitas mereka. Ini adalah indikator positif bahwa perusahaan ini mampu memberikan nilai yang signifikan bagi para pemegang sahamnya. Dengan ROA dan ROE yang masing-masing sebesar 2,3% dan 7,1%, TBLA menunjukkan keseimbangan antara efisiensi operasional dan pengembalian bagi pemegang saham. Ini adalah bukti bahwa mereka mampu mengelola aset dan ekuitas dengan baik untuk mencapai tujuan finansial mereka. Penasaran apa yang membuat TBLA mampu mencapai angka-angka ini? Tentu saja, kombinasi dari manajemen yang cerdas,
investasi strategis, dan kemampuan mereka dalam memanfaatkan peluang pasar. Semua faktor ini berkontribusi pada kinerja positif mereka. Apakah TBLA akan mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan ROA dan ROE mereka di masa depan? Dengan strategi yang sudah terbukti efektif, kita bisa optimis bahwa mereka akan terus menunjukkan kinerja yang kuat. Menarik untuk melihat bagaimana TBLA akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Dengan ROA dan ROE yang kuat, mereka memiliki fondasi yang kokoh untuk terus tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, mari kita tinjau beberapa rasio keuangan yang memberikan gambaran lebih dalam tentang kesehatan keuangan TBLA. Pertama, Debt to Equity Ratio TBLA yang saat ini mencapai 209,3%. Apa arti dari angka ini dan bagaimana dampaknya pada perusahaan? DER 209,3% menunjukkan bahwa Tunas Baru Lampung memiliki utang 2 kali lipat dari ekuitasnya. Meskipun ini mungkin tampak tinggi, ini bisa mencerminkan strategi TBLA untuk menggunakan leverage guna mendanai ekspansi dan investasi mereka. Dengan debt to equity ratio yang tinggi, TBLA mampu meningkatkan potensi pertumbuhan mereka. Namun, ini juga berarti bahwa mereka harus berhati-hati dalam mengelola utang untuk memastikan bahwa biaya bunga dan kewajiban keuangan lainnya tetap terkendali. Lalu, bagaimana dengan current ratio TBLA? Saat ini, current ratio mereka adalah 130,1%. Apa yang bisa kita pahami dari rasio ini? Current ratio 130,1% menunjukkan bahwa TBLA memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban lancar mereka. Ini adalah indikator bahwa perusahaan ini memiliki likuiditas yang sehat dan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini memberikan rasa aman bagi para pemegang saham dan kreditur, karena menunjukkan bahwa TBLA tidak hanya mengandalkan utang untuk operasi mereka, tetapi juga memiliki aset likuid yang cukup untuk mendukung kegiatan bisnis sehari-hari. Namun, dengan DER yang tinggi dan current ratio yang sehat, bagaimana TBLA akan menyeimbangkan penggunaan utang dengan likuiditas mereka? Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen perusahaan untuk memastikan bahwa pertumbuhan yang didorong oleh utang tetap berkelanjutan. Apakah TBLA akan terus menggunakan strategi leverage untuk ekspansi mereka? Atau mereka akan mencari cara lain untuk mendanai pertumbuhan di masa depan? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk ditunggu. Dengan manajemen yang cerdas dan strategi yang adaptif, TBLA memiliki potensi besar untuk terus tumbuh, meskipun ada tantangan dalam mengelola utang dan likuiditas mereka. Kita bisa melihat bagaimana mereka akan terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika pasar. Selain rasio keuangan, mari kita lihat bagaimana arus kas TBLA yang dihasilkan dari aktivitas operasi mereka. Pada semester pertama 2024, TBLA berhasil menghasilkan arus kas sebesar 1,6 triliun rupiah. Angka ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan ini dalam menghasilkan uang tunai dari operasi sehari-hari mereka. Arus kas sebesar 1,6 triliun rupiah ini mencerminkan kemampuan TBLA untuk menjaga likuiditas dan mendanai kegiatan operasional mereka tanpa harus mengandalkan sumber pendanaan eksternal. Bagaimana mereka mencapai ini di tengah berbagai tantangan bisnis? Dengan manajemen yang cerdas dan strategi yang efektif, TBLA mampu mengoptimalkan proses operasional mereka untuk menghasilkan arus kas yang kuat. Ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki dasar yang kokoh untuk terus berkembang dan berinovasi. Selain itu, TBLA juga mencatatkan peningkatan nilai total arus kas sebesar 485,2 miliar rupiah sampai dengan akhir Juni 2024. Apa yang menyebabkan peningkatan ini dan bagaimana dampaknya pada kesehatan keuangan perusahaan? Peningkatan nilai total arus kas ini menunjukkan bahwa TBLA tidak hanya berhasil mempertahankan arus kas yang sehat, tetapi juga mampu meningkatkan likuiditas mereka. Ini memberikan fleksibilitas finansial yang lebih besar bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Dengan arus kas yang kuat dan meningkat, TBLA memiliki sumber daya yang cukup untuk mendanai proyek-proyek baru, investasi strategis, dan ekspansi bisnis. Ini adalah tanda bahwa perusahaan ini siap untuk terus tumbuh dan berkembang di masa depan. Penasaran bagaimana TBLA
akan memanfaatkan peningkatan arus kas ini. Dengan manajemen yang cerdas dan strategi yang adaptif, mereka memiliki banyak pilihan untuk terus memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan semua data ini, kita bisa melihat bahwa TBLA adalah perusahaan yang tangguh dan siap menghadapi masa depan dengan optimisme. Mereka memiliki fondasi keuangan yang kuat dan strategi yang efektif untuk terus mencapai kesuksesan. Selain arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, penting juga untuk melihat bagaimana TBLA menggunakan kas mereka. Pada semester pertama 2024, TBLA menggunakan kas untuk aktivitas investasi sebesar 801,5 miliar rupiah. Apa yang mereka investasikan dengan jumlah sebesar ini? Penggunaan kas untuk aktivitas investasi ini menunjukkan komitmen TBLA dalam mengembangkan bisnis mereka lebih lanjut. Mereka mungkin berinvestasi dalam perluasan kapasitas produksi, peningkatan teknologi, atau bahkan diversifikasi usaha untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang. Penasaran dengan detail dari investasi ini? Dengan investasi sebesar 801,5 miliar rupiah, TBLA tidak hanya berfokus pada pertumbuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih cerah dan penuh peluang. Selain itu, TBLA juga menggunakan kas untuk aktivitas pendanaan senilai 360,6 miliar rupiah. Apa yang dimaksud dengan aktivitas pendanaan ini dan bagaimana dampaknya pada perusahaan? Penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan ini mencakup berbagai hal, yang sebagian besarnya merupakan pembayaran utang. Ini menunjukkan bahwa TBLA tidak hanya fokus pada ekspansi, tetapi juga pada manajemen keuangan yang sehat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang sahamnya. Dengan penggunaan kas untuk investasi dan pendanaan, TBLA menunjukkan keseimbangan yang baik antara pertumbuhan dan stabilitas. Bagaimana mereka akan terus menjaga keseimbangan ini di tengah dinamika pasar yang selalu berubah? Penting untuk melihat bagaimana strategi investasi dan pendanaan TBLA akan mempengaruhi kinerja mereka di masa depan. Dengan manajemen yang cerdas dan strategi yang tepat, TBLA memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan hasil yang memuaskan bagi para pemegang saham. Penasaran dengan langkah selanjutnya Tunas Baru Lampung? Apakah mereka akan melanjutkan investasi besar-besaran atau fokus pada penguatan posisi keuangan? Ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita tunggu. Tunas Baru Lampung telah menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola arus kas dengan bijak, baik untuk investasi maupun pendanaan. Ini memberikan fondasi yang kuat bagi mereka untuk terus tumbuh dan menghadapi tantangan masa depan dengan optimisme. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.